Saudara-saudari terkasih, ada sahabat saya yang bercerita tentang pengalamannya menjaga adiknya yang sakit, dirawat di ICU di rumah sakit di luar kota. Dia mengatakan, "Romo, saya mempunyai kenangan yang indah tentang adik saya." Dia mengatakan kepada saya, "C, semalam sesudah disuapin saya bisa tidur nyenyak sekali. Sesudah sekian lama tidak bisa tidur." Dia tersenyum dan kemudian tanya kepada cicinya, "Cici tadi malam tidur di mana?" Dan cicinya mengatakan, "Saya juga tidur nyenyak. Tadi malam tidur di lantai di luar ruang ICU." Dan adiknya tertawa, "Ah, Cece ini masih bergurau juga." Sesudah itu, dia tidak sadarkan diri sampai Tuhan memanggilnya. Tapi itu menjadi kenangan yang sangat indah. Dan menurut saya, sahabat saya itu menemukan panggilan Tuhan yang begitu nyata dalam hidupnya. Untuk itulah dia menjadi kakak perempuan bagi adiknya, supaya bisa menjaga, memberi kenangan yang indah, menemaninya sampai saat terakhir. Dan benar, dia menemukan kenangan indah itu. Berarti dia menemukan untuk apa dia menjadi kakak bagi adiknya itu. Ya untuk itu. Dan kemudian saya merenungkan lebih jauh tentang suami dan anak-anaknya. Suaminya mengizinkan dia menemani adiknya yang dirawat di luar kota. Itu juga berarti bahwa mereka berdua memang sebagai suami istri direncanakan oleh Tuhan untuk saat ini. Coba kalau suaminya bukan dia, mungkin tidak mengizinkan. Dan karena itu, peristiwa kenangan indah itu tidak terjadi. Adiknya tidak ditemani. Bisa saja suaminya mengatakan, dia kan sudah besar, sudah dewasa, bisa urus sendiri, dan ada orang lain juga yang bisa mengurus dia. Kamu kakaknya, tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Tetapi suaminya mengizinkan. Kalau bisa dilihat lebih jauh, berarti di situ juga ada rencana Tuhan. Kalau mereka berdua mungkin dulu pernah mempertanyakan, apakah benar dia ini jodoh pasangan saya yang direncanakan oleh Tuhan? Peristiwa itu menjadi jawaban. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh merencanakan mereka berpasangan. Supaya bisa peristiwa ini terjadi. Dia mengizinkan istrinya untuk menemani adiknya sampai pada saat yang terakhir. Anak-anaknya juga. Anak-anaknya suaminya adalah tangan kanan yang melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh tangan kiri. Sehingga peristiwa kakak dan adiknya yang bisa saling menemani, saling meneguhkan sampai saat terakhir bisa terjadi. Bisa saja anak-anaknya protes, tidak mengizinkan mamanya pergi. Bisa. Tetapi itulah rencana Tuhan. Kalau kita bisa menemukan tangan Tuhan yang bergerak dan juga menyelenggarakan hidup kita secara bijaksana, kita bisa menemukan harapan dan kenangan indah di setiap peristiwa, bahkan peristiwa sakit dan meninggal. Yang penting bukan peristiwa sakit dan meninggalnya, tetapi kenangan indah yang ingin Tuhan ciptakan untuk kita. Juga panggilan Tuhan yang merencanakan hidup kita begitu bijaksana. Kenapa menikah dengan orang ini? Kenapa mempunyai adik yang ini? Kenapa adik sakit di luar kota? Semuanya lalu menjadi masuk akal. Daripada melihat yang negatif, kenapa adik saya usia begini sudah sakit, kemudian sudah meninggal di luar kota, membuat saya repot. Tentu kita kemudian tidak bisa menemukan tangan Tuhan, rencana Tuhan, jejak-jejak Tuhan yang ternyata mempunyai rencana indah dalam seluruh rangkaian hidup kita.
Sehingga kemudian kita bisa melihat setiap peristiwa secara bermakna. Saya sendiri menemukan peranan saya di situ, yaitu melihat bagaimana tangan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan sahabat saya itu. Peranan dia terhadap adiknya, rencana Tuhan dalam perkawinan mereka yang ternyata semuanya menjadi masuk akal. Dan saya kebagian melihat itu semua dan membagikannya kepada Anda. Itu juga rencana Tuhan. Jadi saudara-saudari terkasih, kalau kita bisa sabar, tekun, dan mencari kehendak Tuhan sebagai yang pertama, kita akan menemukan jejak-jejak Tuhan dimanapun juga di dalam hidup kita. Dan kemudian hidup kita itu menjadi bermakna, make sense, masuk akal. Kendati peristiwanya nampaknya negatif. Sakit, ICU, meninggal, tetapi tetap kita bisa menemukan bahwa Tuhan memang sudah punya rencana indah dalam semua peristiwa itu. Karena itu saudara-saudari terkasih, jangan tergesa-gesa dalam hidup ini. Terutama jangan tergesa-gesa menilai sesuatu secara negatif. Lebih baik sabar dan melihat bagaimana Tuhan mempunyai rencana indah. Dan menemukan kenangan-kenangan indah dari setiap peristiwa yang bahkan kadang-kadang nampaknya negatif. Kalau kita bisa menemukan jejak-jejak Tuhan di setiap peristiwa yang kita alami, kita menjadi orang yang sangat berbahagia. Karena kemudian kita berarti selalu setia pada kehendak Tuhan. Dan kita berarti mengikuti nasihat Yesus yang mengatakan, carilah dahulu kehendak Allah, maka segalanya akan diberikan kepadamu. Contoh sahabat saya adalah contoh sederhana. Dan Anda pasti mempunyai pengalaman sendiri. Bagaimana Anda bisa melihat seluruh peristiwa hidup Anda. Mungkin ayah yang sakit, ayah yang sulit, atau suami yang mengalami kesulitan, anak yang nakal. Kalau semuanya itu dilihat dalam rencana Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai rencana indah, kita akan melihat segala-galanya itu bermakna. Bukan kesia-siaan. Dan memang benar, kemudian di dalam Tuhan semuanya memberi harapan. Karena itu kita mohon rahmat Tuhan, roh kebijaksanaan, supaya kita bisa menemukan jejak-jejak Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau sudah ketemu, pegang itu sebagai tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa di dalam tangan Tuhan, hidup kita akan baik-baik saja. Bahkan menjadi berkat yang luar biasa. Tuhan setia pada janjinya. Yang paling penting kita percaya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan yang maha bijaksana dan maha baik itu adalah Bapa kita. Yang peduli atas sukacita hidup kita. Suka dan duka hidup kita. Kalau kita berpegang kepada Tuhan, kita akan selalu menemukan jalan. Karena Tuhan yang maha kuasa dan baik itu tidak mungkin merencanakan yang kurang baik bagi anak-anak yang sangat dicintainya. Kalau Yesus putranya yang tunggal saja sudah diberikan, apalagi yang tidak akan diberikan demi kita. Tinggal kita membuka hati, menemukan bagaimana Tuhan yang terus berkarya, supaya hidup kita menjadi penuh dan hidup kita mencapai kesempurnaannya. Tuhan memberkati.